Bab 4, Part 1036-1040. Sekte Suedao, lebih dari 100 tahun yang lalu, adalah sekte paling kuat di Jepang. Pemimpin sekte dari generasi itu diberkahi dengan bakat luar biasa dan ilmu pedang yang luar biasa. Di usia muda, dia memasuki ranah master yang diimpikan banyak orang dan dia juga menggunakan dalam lebih dari 10 tahun. Ia mencabut semua kekuatan seni bela diri utama di Jepang dan menjadi sekte nomor 1 di Jepang. Pamor pemimpin sekte itu bahkan melampaui kaisar Jepang saat itu. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpuasan para pejabat Jepang, termasuk keluarga kerajaan, namun karena kekuatan pemimpin sekte, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Namun saat ini, seorang seniman bela diri dari Longteng datang ke sekte Gunung Salju, menantang pemimpin sekte tersebut dengan keterampilan pedangnya, memenggal kepala pemimpin sekte berbakat tersebut di tempat, dan pergi. Setelah kematian pemimpin sekte Pisau Salju tidak memiliki pemimpin. Semua kekuatan di Jepang bangkit untuk melawan. Dalam waktu kurang dari setahun, sekte Pisau Salju runtuh, dan seni bela diri Jepang juga menurun sepenuhnya sejak saat itu. Saat ini, apalagi master tingkat sekte, bahkan tidak banyak master bawaan. Pria berbaju hitam bernama Muto, dan dia adalah pemimpin generasi saat ini dari sekte Pisau Salju. Dia juga merupakan keturunan dari pemimpin sekte berbakat itu. Sejak dia lahir, dia telah memikul tanggung jawab yang berat untuk merevitalisasi sekte Pisau Salju dan merevitalisasi seni bela diri Jepang. Bergabung dengan kelompok tentara bayaran Hansing juga ingin menggunakan medan perang untuk mengasah keterampilan pedangnya. Muto selalu percaya bahwa niat pedang terkuat hanya dapat dipahami antara hidup dan mati. Setelah menerima perintah dari pemimpinnya, Muto tidak ragu-ragu sama sekali. Dia memutar pedang samurai yang diturunkan dari nenek moyangnya dan berjalan keluar. 6 orang lainnya mengikutinya ke jalan di luar mansion. Di bidang penglihatan, pemuda dari Longteng telah melintasi jarak lebih dari 300 meter. Dia seperti penggiling daging, membunuh dalam garis lurus. Bahkan jika tentara bayaran yang dikirim oleh Mu Hansing memegang senjata, tapi menghadap ke pisau panjang di tangannya, rasanya seperti kubis. Kepala-kepala jatuh ke tanah satu persatu, tubuh terbelah dua, dan aliran darah mengalir di jalanan yang panjang. Namun, kelompok tentara bayaran Hansing layak menjadi divisi berdarah besi. Meski begitu, para prajurit biasa itu masih memegang senjata di tangan mereka dan menyerbu ke arah para pemuda dengan gila-gilaan dengan orang-orang muda. Namun sebelum mereka bisa mendekat, mereka terbunuh oleh energi pedang yang tajam. 1 orang, 1 pisau. Tapi ini bahkan lebih mengejutkan dari ribuan tentara. Kecuali Muto, 6 orang lainnya semuanya dikejutkan oleh niat membunuh yang dilontarkan pemuda itu. Apakah jarak antara pendekar Jepang dan pendekar Longteng sudah begitu besar? Jika salah satu dari mereka menghadapi pengepungan seperti itu, dia mungkin akan mati karena kelelahan, bukan? Saya hanya tidak tahu seberapa besar kekuatan yang masih dia miliki ketika dia sampai di sini. Beberapa sosok yang mencegat jatuh ke tanah, dan suara tembakan terus terdengar di sekitar mereka. Tapi apakah itu peluru penembak jitu di kegelapan atau tentara yang bergegas di depan mereka, di bawah mata pemuda itu, semuanya sia-sia di mata. Seringkali ia hanya membutuhkan sedikit defleksi untuk menghindari peluru yang ditembakkan dari tempat gelap. Kapanpun ia mendapat kesempatan, ia akan mengambil senjata api yang jatuh di tanah tanpa membidik, dan hanya menembak dengan santai, dan akan selalu ada sesuatu. Penembak jitu terbunuh. Ketika pria itu berjalan lebih dari 300 meter, bahkan dengan kualitas prajurit dari kelompok tentara bayaran Hansing, dia takut dengan pembunuhan tersebut.
Di belakang pemuda itu, ratusan mayat tergeletak. Dan hanya ada kurang dari 100 orang yang tersisa di depannya. Masing-masing orang ini tampak ketakutan, dan mereka tidak lagi berani melangkah maju, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menarik pelatuknya. Saat ini, prajurit yang tersisa sepertinya telah menerima perintah dan mundur satu persatu. Tidak ada lagi sosok di depan pemuda itu. Dia hanya berjalan selangkah demi selangkah sambil memegang pisau panjang dengan beberapa celah di dalamnya. Di aula, Mu Hansing menghela nafas dalam diam. Kekuatan Leon jauh melebihi imajinasinya, dan kekuatan tempur yang dia tunjukkan saat ini bahkan jauh melebihi apa yang dia lihat di pangkalan hari itu. Jika Anda ingin mengepung dan membunuh orang kuat seperti itu, sangat sulit melakukannya dengan keunggulan jumlah. Bagaimanapun, manusia tetaplah manusia. Betapapun elitnya seorang prajurit, dia akan tetap merasa takut. Ketakutan juga akan menyebar. Ketika begitu banyak orang mengepung dan membunuh dengan sekuat tenaga, namun semuanya mati di tangan pihak lain, tidak ada yang tidak akan merasa kedinginan. Betapapun putus asanya orang, mereka tidak akan berani maju dan mati dengan mudah. Namun, melihat sosok Leon yang gemetar, Mu Hansing juga percaya bahwa pintu istana ini adalah tempat pemakaman pihak lain. Meskipun Muto hanya berada di level ke-7, dia memiliki pengalaman membunuh master level 8. Ditambah dengan 6 murid yang bekerja sama dengannya secara diam-diam, formasi pedang yang terdiri dari 7 orang sudah cukup untuk mengepung dan menekan master dari level tersebut. Tingkat ke-9. Bagaimana bisa Leon, yang hanya memiliki separuh hidupnya tersisa, menjadi lawan mereka? Dengan mengambil tindakan, situasi keseluruhan telah diputuskan. Dalam pertempuran ini, Du Gujian tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Dan hak untuk mengeksekusi ibu dan anak juga akan jatuh ke tangannya sendiri. Melihat bagian montok Liu Anze, Mu Hansing tersenyum. Tuan Carlo, dia pasti sangat menyukai wanita muda ini. Di gerbang istana, Leon berjalan ke arahnya sambil menyeret pisau panjangnya. Melihat ketujuh pendekar pedang yang menghalanginya, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Apa? Mu Hansing berpikir tidak cukup banyak orang yang meninggal, jadi dia ingin kamu terus mati. Haha, Tuan Wood hanya memiliki kekuatan untuk berbicara dengan cepat sekarang. Wu Teng memegang pisau di satu tangan dan mencibir. 6 orang lainnya telah menghunus pedang samurai mereka dan berdiri di depan dan di sekitar Muto, membentuk formasi pedang kuno. Tidak, aku hanya ingin mengingatkanmu. Leon menggelengkan kepalanya. Terima kasih Tuan Wood atas pengingatnya, mohon pencerahannya. Mu Teng memegang pisau di kedua tangannya dan menatap Leon. Ajari aku sesuatu. Apakah kamu layak untuk itu? Leon terkekeh. Saat dia selesai berbicara, sosoknya yang gemetar tiba-tiba melompat keluar, seperti meteor, bergegas menuju formasi pedang yang dibentuk oleh 7 orang. Mata Wu Teng bersinar terang, dan energi sebenarnya di tubuhnya tiba-tiba meledak. Orang lain juga berkonsentrasi satu persatu, dan hendak menghadapi Leon bersama-sama, tetapi mereka melihat tangan Leon yang memegang pisau bergetar, dan pisau yang sangat panjang. Pedang pisau itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti bulan sabit, menebas secara horizontal. Jelas itu hanya cahaya pedang, tapi menyelimuti ketujuh orang itu bersama-sama. Kecuali Muto, 6 orang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk melawan dengan katana di tangan mereka. Mereka terkena cahaya pedang dan terbang satu demi satu. Ada bekas darah panjang di hati semua orang. Semua orang dengan bodohnya menatap bekas darah di dada mereka yang begitu dalam sehingga mereka bahkan bisa melihat tulangnya, dan mati satu demi satu. Hanya Muto,
yang segera mengangkat pisaunya untuk melindungi jantungnya, memandangi pisau panjang di tangan Leon dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Di bidang penglihatannya, pisau panjang itu menghilang seperti cahaya bulan, hanya menyisakan tubuh telanjang dan pedang sudah lama menghilang. Muto menunduk dan melihat serpihan menempel di dadanya, seperti peluru yang menembus jantungnya. Senyuman sedih muncul di sudut mulut Muto. Ternyata apa yang disebut rasa percaya diri saya itu hanya lelucon. Bahkan ketika berhadapan dengan prajurit naga yang kuat, dia dan yang lainnya hanyalah pukulan baginya. Tiba-tiba, dia teringat pertempuran yang kakeknya sebutkan kepadanya lebih dari 100 tahun yang lalu. Tampaknya prajurit Soaring Dragon juga menggunakan metode pemecah pisau ini untuk membunuh leluhurnya. Sepertinya pisau itu bernama Shattering Moon. Bulan bisa hancur, apalagi manusia. Leon tidak tahu bahwa ketujuh pendekar pedang ini berasal dari Jepang, dari sekte bernama Sekte Suedao. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa prajurit Long Teng yang membunuh pemimpin sekte berbakat dari Sekte Suedao adalah orang yang mengajarinya pedangnya. Keterampilan Patua Panjang. Sepanjang jalan, dia telah membunuh terlalu banyak orang dan menjadi mati rasa. Sekarang dia telah membunuh 7 orang, itu hanya masalah kenyamanan. Hanya ada satu pikiran di benaknya, untuk menemui putranya secepatnya. Tanpa melihat mayat di tanah, Leon melangkah ke pintu. Di aula tempat banyak layar dipasang, Mo Hansing berdiri tak bisa berkata-kata. Bukankah anak laki-laki itu, Leon, sudah kehabisan tenaga? Kenapa kamu masih memiliki kekuatan bertarung seperti itu? Dia tahu betul betapa kuatnya orang-orang seperti Muto. Kekuatan bertarung mereka cukup untuk melawan ahli 9 alam di masa kejayaannya, tapi pada akhirnya mereka bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Berapa banyak kekuatan yang disembunyikan anak ini? Akankah Dugu Jian akhirnya terbalik dan dibunuh oleh anak itu? Untuk pertama kalinya, Mo Hansing terguncang oleh rencananya. Namun segera, Mo Hansing membuang pemikiran ini dari benaknya. Dugu Jian bukanlah 9 alam biasa, ia adalah master super yang mampu melawan alam Zong biasa. Bahkan jika tingkat kultivasi Leon telah mencapai ranah sekte, berapa persen kekuatan tempur seumur hidupnya yang masih dia miliki setelah bertarung jauh-jauh ke sini? Saat ini, tidak mungkin dia bisa menjadi lawan Dugu Jian. Terus terang, bahkan jika Dugu Jian benar-benar dikalahkan, bukankah dia masih memegang sandera ini di tangannya? Memikirkan hal ini, Mo Hansing benar-benar lega. Dia menatap anak laki-laki kecil yang bersemangat di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Anak kecil, apakah kamu ingin keluar dan bertemu ayahmu?" Menoleh, sedikit bingung. Tapi Liu Anze mengerutkan kening. Dia tidak berpikir pihak lain akan begitu baik. Mungkinkah dia ingin mengalihkan perhatian Leon? Oke, sekarang dia ada di sini. Ayo kita keluar dan menemuinya bersama. Mo Hansing sudah membuat keputusan tanpa memberi kesempatan pada Liu Anze dan yang lainnya untuk menolak. Orang lain di aula juga berdiri dan mengantar Liu Anze dan keluarganya keluar. Leon melangkah ke dalam istana, yang merupakan halaman besar. Setelah beberapa langkah, Leon berhenti dan melihat ke atap bangunan di depan halaman. Di sana, seorang pria parubaya berpakaian hitam berdiri dengan tenang. Bahkan hanya berdiri di sana membawa tekanan besar pada Leon. Pada saat ini, pria berbaju hitam telah melompat turun dari atap lantai 3 dan berdiri kokoh di tanah, kurang dari 50 meter dari Leon. Leon menyeka darah dari sudut matanya dan memandang orang lain dengan hati-hati, pupil matanya menyusut. Dugu Jian. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Dugu Jian di sini. Inilah orang yang telah memberinya penindasan terbesar sejauh ini. Lebih dari setahun yang lalu,
dia dan Shadow mencoba yang terbaik, tetapi mereka cukup beruntung untuk melarikan diri dari Du Gujian. Pada saat itu, Du Gujian sudah berada di puncak 9 alam. Intinya, bagaimana dia bisa bergabung dengan kelompok tentara bayaran Hansing? Ya, saat itu keluarga Dugu mempertaruhkan harga yang mahal untuk mencuri ramuan genetik dengan bekerja sama dengan kelompok tentara bayaran Hansing. Kini keluarga Dugu telah dihancurkan, tidak mengherankan jika dia dan kelompok tentara bayaran Hansing bersatu. Ini aku. Du Gujian tersenyum dan menatap Leon tanpa kebencian sama sekali, tapi dengan kekaguman. Tapi Leon sama sekali tidak merasa lega dengan kekaguman di mata orang lain. Sebaliknya, tekanan di dalam hatinya semakin besar. Ayah. Saat ini, suara bayi terdengar dari belakang Du Gujian. Leon mendongak dan melihat seorang anak kecil bergegas keluar. Meskipun ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu, tidak ada penghalang di antara mereka. Itu putranya, itu putra pertamanya. Leon membuka mulutnya untuk memanggil putranya, tetapi seorang pria berjaket muncul di samping putranya dan memeluk putranya, yang berusia kurang dari 2 tahun. Mata Leon menyipit dan dia menatap pria itu dengan dingin. Tuan Wood, begini, saya telah menuruti kata-kata saya. Selama Anda bersedia datang sendiri, saya pasti akan membiarkan Anda melihat putra Anda untuk yang terakhir kalinya. Mu Hansing tersenyum, memeluk anak kecil itu di tangannya pinggangnya, dan biarkan dia pergi. Anak kecil itu terus meronta. Tidak hanya itu, keluarga Liu Anze yang beranggotakan 3 orang juga dibawa keluar. Liu Anze tidak berbicara, tapi menatap Leon dengan mata berbinar. Sebaliknya, ayah Liu Anze, lelaki tua yang pernah dia temui di kereta, yang mengacungkan jempol pada Leon, "Leon, kerja bagus, putriku tidak salah menilai orang." Leon tersenyum pahit. "Apakah kamu tidak melihat orang yang salah? Jika dia tidak salah menilai orangnya, bagaimana bisa terjadi bencana seperti itu hari ini?" "Paman, akulah yang menyakitimu." "Haha, bocah bodoh, jika sebuah keluarga tidak membicarakan kedua keluarga itu tidak akan merugikanmu. Lakukan saja sesukamu dan jangan khawatirkan kami." Pastor Liu tertawa. Tidak peduli apa hasil akhirnya, dia bisa bangga menemukan menantu seperti itu selama sisa hidupnya. "Oke." Leon mengangguk dan mengedipkan mata pada Liu Anze, menyuruhnya untuk tidak khawatir, lalu mengalihkan perhatiannya ke Du Gujian. "Bahkan jika kamu mengambil tindakan, karena kamu sudah ada di sini, kamu memenuhi syarat untuk meminta ilmu pedang kepadaku. Berdasarkan ini saja, setelah kematianmu, aku akan memastikan bahwa mereka tidak khawatir. Tidak hanya itu, aku juga akan menerima putramu sebagai muridku dan menunggunya. Aku akan membalaskan dendammu saat aku besar nanti." Melihat tatapan mengejek Leon, Du Gujian tidak peduli, tapi dia menambahkan untuk membiarkan Leon melakukan yang terbaik. "Haha, tidak perlu melakukan itu. Aku secara pribadi akan mengajari anakku ilmu pedang." Leon tersenyum. "Implikasinya adalah saya tidak akan mati. Kamu cukup percaya diri." Kemudian dia menambahkan, "Kalau begitu, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya." Saat suara itu jatuh, niat pedang yang agung naik ke langit, dan seluruh tubuh Du Gujian seperti pedang ganas yang tak tertandingi. Bahkan orang kuat seperti Mu Hansing terpaksa mundur karena niat pedang ini. Anak laki-laki kecil yang hendak berbicara terpaksa menutup mulutnya karena momentum tersebut, dan memandang sosok di depannya dengan ketakutan di wajahnya. Dalam sekejap, Du Gujian mengambil langkah ke depan. Tanpa pedang di tangannya, dia masih menebas ke depan dengan pedang. Tidak ada cahaya pedang, tidak ada energi pedang yang berterbangan, tapi saat dia menebas pedang ini, seluruh dunia berubah warna. "Leon,
Yang pertama melakukannya, tidak ragu-ragu sama sekali, dia mengangkat satu tangan dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Bunuh naga itu dengan satu pedang. Dua niat pedang yang penuh dengan keheningan mematikan bertabrakan dengan sengit di udara. Di tengah tempat kedua sisi berdiri, cahaya hitam tiba-tiba muncul. Kamu adalah hasil dari benturan dua pedang sombong ini. Kelopak mata Mu Hansing bergerak-gerak. Di sini, kecuali dua orang yang bertarung, dia adalah satu-satunya yang bisa merasakan dua maksud pedang yang menakutkan. Apakah ini pertarungan antara para pakar top? Dua orang yang jelas-jelas belum pernah memasuki alam sekte, tetapi begitu mereka bertarung, mereka meledak dengan aura yang sebanding dengan alam sekte. Akan seperti apa keberadaan kedua orang ini jika mereka mencapai alam sekte? Mata Du Gujian juga bergerak-gerak, seolah dia tidak menyangka Leon mampu menggunakan niat pedang yang begitu murni. Pantas saja ayahnya mati di tangannya. Meskipun ayahnya yang gagal menerobos alam pada saat itu menderita kerusakan fisik yang parah, kemurnian niat pedang jarang terjadi di dunia. Biasanya, 9 alam hanya akan membunuh siapapun, tetapi Leon mampu bertahan dari serangan ayahnya tangan, yang benar-benar menunjukkan kemampuannya. Ketika satu pedang gagal, Du Gujian membagikan pedang kedua. Dia hanya mengambil langkah kecil ke depan, tangannya kosong, dan pedang panjang yang dipadatkan dengan energi sejati muncul di tangannya, seperti bintang jatuh, menembak ke arah Leon. Murid Leon menyusut, dan bukannya menghindar, dia mengambil langkah maju dan meninju. Boom! Terdengar suara keras, dan pedang panjang yang dipadatkan dengan energi sejati hancur berkeping-keping oleh pukulan Leon. Tapi energi pedang tajam masih merobek tinjunya, dan tulang tinju Bai Sen Sen terlihat. Ada juga banyak tempat di tubuhnya yang terpotong oleh energi pedang, dan banyak darah. Tidak buruk, Du Gujian memberikan pujian yang langka. Jelas dia sangat puas dengan respon Leon. Begitu Leon memilih untuk menghindar, bahkan jika dia bisa menghindari pedangnya, pedang itu akan berbalik sesuai keinginannya sendiri dan menyerangnya dari belakang, dan dia juga akan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Dia membagikan pedang ketiga. Ketika saatnya tiba, Leon akan menghadapi serangan dari depan dan belakang. Tidak peduli seberapa kuat tingkat kultivasinya, dia pasti akan mati. Tampaknya seperti serangan brute force, tetapi sebenarnya ini adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Namun, saat Du Gujian berbicara, dia masih membagikan pedang ketiga tanpa ragu-ragu. Kali ini, dia sekali lagi mengembunkan pedang panjang, memegang pedang Qi di tangannya, dan menebas Leon dengan satu pedang. Leon mengangkat satu tangan, juga memegang pedang panjang dengan energi kental, dan mengayunkan pedang untuk menghadapinya. Boom! Dengan suara, kedua pedang Zenki bertabrakan, dan pedang di tangan Leon adalah yang pertama hancur. Kemudian dia diguncang oleh kekuatan tersebut dan terbang mundur. Beberapa sinar energi pedang ditembakkan, meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Kali ini, bukan karena pemahamannya tentang niat pedang tidak sebaik pemahaman Du Gujian, juga bukan karena niat pedangnya tidak cukup murni, hanya saja sebagian besar energi sebenarnya di tubuhnya telah dikonsumsi dahulu kala, dan sudah sulit untuk memadatkan pedang panjang yang terlihat seperti suatu benda. Leon, jika kekuatanmu hanya tersisa sedikit, kamu akan segera mati. Du Gujian terkekeh dan terus melirik ke arah Leon. Pedang lain telah dibagikan. Pedang keempat. Pedang ini hanya memiliki satu energi pedang. Namun energi pedang itu memancar seperti bintang jatuh. Dia tiba di depan Leon hampir seketika. Leon tidak bisa lagi mengelak dan hanya bisa meninju energi pedang dengan seluruh kekuatannya. Energi pedang tidak hancur berkeping-keping, tetapi terlempar keluar arah dan melewati dadanya. Jika bukan karena pukulan ini,
Energi pedang ini akan menembus jantungnya. Dugu Jian tersenyum dan membagikan pedang kelima hari ini lagi. Cahaya pedang terang menyala, berputar dari tangannya, dan menebas secara horizontal ke arah Leon. Kelopak mata Leon bergerak-gerak, dia tidak bisa lagi mengumpulkan tubuh pedang dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa mengenai cahaya pedang dengan kedua tinjunya lagi. Boom! Ada suara keras lainnya, dan Leon sekali lagi menghancurkan cahaya pedang dengan kekuatan kasar, tapi dia sendiri juga terguncang oleh kekuatan tolak yang sangat besar dan terbang mundur. Dia mendarat dengan kuat di tanah. Tinjunya berlumuran darah dan berdarah, dan darah terus-menerus menetes ke bawah. Tubuhnya juga dipenuhi bekas luka, dan energi di tubuhnya hampir habis. Dugu Jian tidak terus mengambil tindakan, tetapi hanya berdiri di sana, menatap Leon sambil tersenyum, dan terkekeh, tidak ada kekuatan. Sejujurnya, sampai sekarang, dia belum menggunakan setengah dari kekuatannya Xiu, bahkan ini sangat sulit, jadi dia tidak perlu terus bertarung. Bahkan jika Leon tidak menggunakan niat pedang murni yang dapat bersaing dengan niat pedangnya segera setelah dia mengambil tindakan, yang membuatnya merasa sedikit terkejut, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Wei Wei menahan diri karena dia juga ingin melihat potensi Leon dan apakah dia dapat menggunakan pemahamannya tentang pedang untuk menutupi beberapa kekurangan dalam niat pedangnya, dan akhirnya melangkah ke ranah sekte dengan niat pedang yang paling sempurna. Leon tidak berbicara, tapi hanya memantapkan sosoknya. Melihat sosok di depannya yang tampak seperti pedang kuno dari langit, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa dalam situasinya saat ini, apalagi mengalahkan lawan, dia mungkin akan terus seperti ini. Dia bahkan tidak bisa menangkap 3 pedang. Bagaimanapun juga, Dugu Jian adalah Dugu Jian. Ilmu pedangnya saat ini telah melampaui ayahnya. Dan fungsi fisiknya berada pada puncaknya. Bahkan dia di masa jayanya mungkin tidak mampu menghadapi orang seperti itu. Tapi, bagaimana aku bisa menyerah? Leon melihat melewati Dugu Jian, ke arah Liu Anze di kejauhan, dan ke arah anak kecil yang memanggilnya ayah. Dia adalah putranya sendiri, dan dia telah melalui segala macam kesulitan untuk datang ke sini, bukankah itu hanya untuk menyelamatkannya? Bagaimana dia tega membiarkan dia menjadi murid musuh yang membunuh ayahnya, dan dia akan terikat oleh kebencian sepanjang hidupnya. Putranya sendiri harus diajar sendiri. Saya tidak boleh mati di sini. Tentu saja tidak. Leon berdiri tegak lagi dan mengubah sisa ki di tubuhnya menjadi pedang ki yang tajam, yang mengikuti meridian di tubuhnya dan bergegas menuju jantungnya. Tentu saja dia tidak ingin bunuh diri, tapi dia ingin menerobos penghalang titik kehidupan yang sudah longgar saat ini. Dia ingin menerobos. Faktanya, Leon sudah merasakan keberadaan titik kehidupan ketika dia menerobos bukaan bintang tersembunyi. Di hari-hari berikutnya, dia sudah mengetahui situasi titik kehidupan hanya karena dia juga menemukan celah di dekat bukaan bintang tersembunyi, yang sedikit lebih kecil dari titik akupuntur kehidupan dan sedikit lebih besar dari bukaan bintang tersembunyi. Prajurit lain, selain 3 titik akupuntur utama, juga memiliki 7 lubang besar, tetapi ia memiliki 9 lubang. Ini adalah titik akupuntur yang bahkan Patu Along dan 4 guru besar tidak mengetahuinya. Leon awalnya berencana untuk maju ke alam ke-8 setelah sepenuhnya memahami rahasia yang tersembunyi di titik akupuntur itu, tapi sekarang, waktu tidak menunggu siapapun, dan dia tidak punya pilihan. Whoosh! Energi pedang tajam langsung menembus penghalang titik kehidupan, dan nafas misterius meledak. Nak, apakah kamu kecewa? Kamu akhirnya menunggu ayahmu, tetapi kamu akan melihat ayahmu mati di tangan calon tuanmu. Di bawah atap, aku melihat Leon dipotong oleh pedang Dugu lagi. Saat keluar,
Mo Hansing tersenyum dan berkata kepada anak kecil di tangannya. "Huff, ayahku tidak akan mati." Anak kecil itu digendong di tangan Mo Hansing dan digantung di udara, masih mendengus dingin. Hahaha, Mo Hansing tertawa keras, dan hendak menggoda anak kecil itu lagi, tapi mendengar suara Leon. Tentu saja bukan kalimat itu, dan kemudian dia merasakan aura misterius datang dari suara Leon. Tubuh itu meledak. "Haha, menarik sekali kamu memilih untuk menerobos alam saat ini. Tetapi bahkan jika kamu memasuki alam ke-8, masih ada kesenjangan alam dengan Tuan Dugu, jadi apa gunanya?" Mo Hansing dengan santai menempatkan anak kecil itu di bawahnya dan dengan lembut tertawa. Anak laki-laki kecil itu tidak berbicara, dia juga tidak mengambil kesempatan untuk berlari ke arah ayahnya, tetapi melihat ke depan dengan mata berbinar. Dugu Jian, yang paling dekat dengan Leon, tidak berniat mengambil tindakan, dia hanya menatap Leon dengan tenang dan membiarkan Leon menerobos saat ini. Dia benar-benar ingin melihat kejutan seperti apa yang bisa diberikan pemuda ini padanya pada akhirnya. Energi pedang yang tajam langsung menembus penghalang titik kehidupan dan langsung tenggelam ke titik akupuntur yang sunyi. Titik akupuntur yang awalnya damai tiba-tiba bersinar terang. Aura misterius memenuhi udara. Prajurit tingkat ke-7 didasarkan pada terbukanya 7 lubang. Setiap kali sebuah lubang dibuka, jumlah ki yang dapat ditampung akan bertambah 1 poin. Kekuatan tempur secara alami akan meningkat. Jika ke-7 lubang tersebut diibaratkan dengan 7 kolam besar, maka titik kehidupannya adalah sebuah telaga yang sangat besar, dengan luas yang lebih besar dari jumlah ke-7 kolam besar tersebut. Dengan terbukanya titik kehidupan, energi spiritual antara langit dan bumi mulai mengalir ke dalam tubuh Leon dengan gila-gilaan. Dantian yang telah lama habis itu seperti nektar setelah sekian lama, dengan gila-gilaan melahap energi spiritual ini dan mengubahnya menjadi lebih murni sejati. Energi membanjiri seluruh tubuh. Badai energi spiritual bahkan terbentuk di sekitar tubuh Leon, membungkus seluruh tubuh Leon di dalamnya. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Bahkan Mo Hansing mengerutkan kening. Apakah orang ini mengeluarkan terlalu banyak suara setelah menerobos? Dugu Jian tetap bergeming, hanya melihat aura Leon terus meningkat. Dia ingin melihat seberapa banyak energi spiritual yang dapat diserap Leon saat ini. Pada saat ini, Leon tenggelam dalam alam misterius menerobos alam. Itu adalah alam yang lebih misterius daripada alam dewa dan manusia memasuki alam dewa dan manusia dengan cepat. Merasakan peningkatan jumlah energi sejati di titik akupuntur Ming, Leon tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia langsung memadatkan energi sejati ini menjadi energi pedang dan bergegas menuju titik akupuntur besar lainnya di antara 3 titik akupuntur bawah tanah. Bahkan setelah prajurit lain mencapai tingkat ke-8, setiap kali mereka membuka titik akupuntur utama, mereka harus terus-menerus menggiling dan menggunakan energi sejati mereka untuk mengguncang penghalang titik akupuntur utama sedikit demi sedikit. Penghalang dari setiap titik akupuntur utama lebih ketat daripada 7 lubang besar, dan seringkali dibutuhkan upaya berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk membukanya, tapi tidak ada orang seperti Leon yang bisa langsung mematahkan titik akupuntur dengan energi pedang. Wosh! Pintu ruang bawah tanah terbuka, dan energi misterius lainnya mengalir ke tubuh Leon. Kekuatan mental Leon sekali lagi meningkat pesat, dan kecepatan menyerap energi spiritual dunia dipercepat lagi. Tapi Leon masih tetap tidak puas, dia sekali lagi memadatkan energi pedang dan bergegas menuju lubang besar terakhir. Tian Sui, boom! Tubuh Leon sepertinya dipenuhi dengan suara guntur. Hanya dalam beberapa napas, dia benar-benar membuka 3 titik akupuntur utama dalam satu gerakan,
langsung mencapai puncak alam ke-8 dari puncak alam ke-7. Energi spiritual yang agung mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan, dan seluruh tubuhnya seperti lubang hitam besar, menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan kecepatan penuh. Mu Hanxing terkejut dan tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menerobos dunia semudah Leon. Baginya, gerbang titik akupuntur hebat di alam ke-8 bagaikan kertas. Yang bahkan tidak saya duga adalah pergerakan Leon menerobos alam begitu besar hingga menimbulkan fenomena aneh di dunia. Tidak hanya energi spiritual seluruh pulau, tetapi juga energi spiritual langit dan bumi. Dalam beberapa kilometer, dan bahkan burung bulbul, wudhu dan lainnya yang berada puluhan mil jauhnya. Semua orang merasakan pergerakan di sini. Untungnya, ini terjadi di tengah laut, bukan di darat. Saya tidak tahu kontroversi seperti apa yang akan ditimbulkan oleh pemandangan ini. Tuan Dugu, meskipun Mu Hanxing sangat percaya diri pada pedang Dugu, dia tidak bisa tidak mengingatkannya saat ini. Dia takut jika pedang Dugu membiarkan Leon menerobos seperti ini, dia akan melakukannya menerobos lautan kehidupan dalam satu gerakan dan melangkah ke 9 alam, dan bahkan mencapai tingkat master dalam satu gerakan. Tapi begitu dia membuka mulutnya, Dugu Jian melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia tutup mulut. Mu Hanxing tidak puas, tetapi dia harus tutup mulut. Dia tidak ingin menyinggung pria super kuat yang bisa masuk ke dunia sekte kapan saja. Dugu Jian berdiri di depan, merasakan fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya. Kemudian dia melihat ke arah Leon, yang benar-benar tenggelam di tengah badai energi spiritual. Senyuman tipis perlahan muncul di sudut mulutnya. Ini benar, hanya Leon seperti ini yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya dan memenuhi syarat untuk mati oleh pedangnya. Dia hanya berdiri di sana dengan sabar, tidak menyentuh aura langit dan bumi di sekitarnya, hanya memupuk niat pedang di dalam hatinya. Tidak ada yang tahu berapa lama telah berlalu. Bagi orang lain yang hadir, rasanya seperti 1 abad telah berlalu, tetapi bagi Leon, itu tampak seperti sekejap mata. Ketika dia membuka matanya lagi, energi sejatinya yang terkuras benar-benar mencapai kondisi meluap. Dantiannya tidak hanya dipenuhi dengan energi sejati, tetapi 7 lubang, 3 titik akupuntur utama, dan bahkan 2 prajurit biasa lainnya tidak memilikinya juga dipenuhi dengan energi sejati. Manusia seutuhnya seperti truk berisi bensin yang bisa meledak kapan saja. Dia belum pernah merasa sekuat yang dia rasakan sekarang. Haha, ayo kita cabut pedangnya. Dugu Jian membuka matanya dan menatap Leon. Dia ingin tahu jurus pedang mengejutkan seperti apa yang akan digunakan Leon dalam situasi ini. Terserah kamu. Meskipun Leon tidak mengerti mengapa Dugu Jian menunggu dia berhasil menerobos, pada saat ini, dia hanya ingin menghunus pedangnya. Dia mengangkat satu tangan dan menyapu ke dalam kehampaan, energi sebenarnya di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap mata, pedang besar muncul di langit. Rasa dingin dan keheningan yang mematikan meresap di udara. Apakah ini bentuk pedang terhebat tadi? Melihat cahaya pedang besar di langit, Dugu Jian tersenyum dan berkata, "Ini persis sama dengan niat pedang tadi, tetapi dengan peningkatan energi sejati, itu menjadi lebih kuat." Tidak buruk. Apakah pedang itu memiliki nama? Dugu Jian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kubur naga itu. Leon mendengus, dan dengan satu tangan, cahaya pedang besar menebas langsung ke arah Dugu Jian. Di bawah cahaya pedang ini, tubuh Dugu Jian sekecil semut. Naga terkubur. Nama yang luar biasa. Dugu Jian tertawa keras. Menghadapi pedang cepat itu, dia tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Dia hanya mengangkat tangannya dan menunjukkan. Cahaya terang muncul di ujung jari Dugu Jian. Cahaya yang menyilaukan.
Cahaya terang ini, seperti laser, langsung melesat ke arah cahaya pedang besar. Saat pedang Dugu berada di ujung jarinya, itu hanya sedikit. Namun ketika jaraknya setengah meter dari pedang Dugu, pedang itu telah berubah menjadi pedang panjang biasa. Ketika jaraknya 1 meter dari pedang Dugu, panjang badan pedang itu menjadi lebih dari 1 kaki. Saat cahaya pedang ini bertemu dengan pedang pemakaman naga, ukurannya sudah hampir sama dengan pedang pemakaman naga. Dua pedang besar bertabrakan dengan keras di udara. Boom! Terdengar suara gemuruh di kehampaan yang terbenam. Energi pedang yang ganas tidak meledak. Sebaliknya, itu dikendalikan oleh dua orang dengan seluruh kekuatan mereka dan ditekan ke arah lawan. Dari kejauhan, terlihat seperti dua raksasa yang memegang pedang raksasa sedang memberikan tekanan satu sama lain. Seolah-olah dia menyadari Liu Anze dan orang lain di belakang Dugu Jian, Leon menjadi santai. Pedang raksasa yang diubah oleh energi aslinya runtuh seketika, dan pedang raksasa yang dikendalikan oleh Dugu Jian menebas kepalanya. Namun, Leon telah memanfaatkan kesempatan ini dan mundur dengan cepat untuk menghindari pedang. Oke, aku akan bertarung dengan gembira bersamamu hari ini. Dugu Jian sepertinya memahami pikiran Leon. Dia khawatir energi pedang akan mempengaruhi putranya. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu berada ratusan meter jauhnya. Leon berhenti tiba-tiba, membuat gerakan dengan satu tangan, dan mengarahkan sinar pedang lainnya ke arah Dugu Jian, tapi dipatahkan oleh Dugu Jian dengan jari biasa. Tapi Leon telah memanfaatkan kesempatan ini, datang ke Dugu Jian, dan meninju langsung jantung Dugu Jian. Itu adalah pukulan yang jelas, tapi Dugu Jian masih merasakan niat pedang yang tajam. Oke, dia berteriak, dan Dugu Jian meninju. Boom! Terdengar suara keras, dan kedua tinju itu bertabrakan, tapi itu seperti dua pedang tak tertandingi yang bertabrakan. Energi pedang yang menakutkan langsung menghancurkan tanah di bawah kaki mereka. Kedua tubuh itu terlontar saat ini, tapi Leon hanya mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan sosoknya, menggerakkan kakinya, mengambil langkah besar ke depan, dan menerkam Dugu Jian lagi. Dia meninju kepala Dugu Jian. Dugu Jian mengangkat satu tangan dan menahan pukulan Leon. Pukulan kedua Leon telah mengenai jantung Dugu Jian. Dugu Jian bertepuk tangan dengan satu tangan dan menepis pukulan Leon, lalu dia menamparkan jantung Leon dengan pergelangan tangannya. Leon dengan cepat mundur dan mengangkat lengan kirinya untuk menahan pukulan itu, tapi tinju kanannya mengenai dagu Dugu Jian dengan pukulan atas. Dugu Jian berbalik ke samping dan mundur setengah langkah untuk menghindari pukulan tersebut. Dia mengangkat tangan kanannya, dan sinar pedang lainnya menyerang Leon. Leon dengan cepat mundur dan menjauhkan dirinya dari Dugu Jian lagi. Sebelum Dugu Jian sempat mengejarnya, dia menamparnya dengan telapak tangan dari udara. Akibatnya, cakar naga yang menonjol dari kehampaan itu hancur oleh pedang Dugu Jian. Namun, ini juga memberi Leon waktu untuk meledak dengan Fajar Changlong. Kekuatan tinju yang menakutkan menghantam Dugu Jian. Dugu Jian mencibir, mengubah jarinya menjadi pedang, dan menebas dengan satu pedang, memotong tinju menjadi dua. Namun, Leon memanfaatkan kesempatan ini dan mendekati pedang Dugu. Dia meraih tangannya di depannya dan menggunakan 9 naga untuk menggenggam bulan sebuah pedang, menusuk jantung Leon. Menghadapi energi pedang yang tajam itu, Leon harus melepaskan Jiulong Lanyu dan mundur dengan kecepatan penuh untuk menghindari energi pedang ini. Kecepatan keduanya begitu cepat sehingga bahkan seorang master seperti Mu Hansing tidak dapat melihat dengan jelas lintasan pertarungan antara keduanya. Dia hanya dapat melihat bahwa kemanapun keduanya lewat, tidak ada rumput, tidak peduli apakah itu pohon atau bangunan, semuanya dikelilingi oleh dua tubuh.
Energi pedang yang tajam menghancurkannya. Adapun yang lainnya, mereka bahkan lebih terkejut. Saat itulah mereka menyadari betapa kuatnya Leon. Menghadapi pria super kuat, berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk membunuhnya jika tidak ada orang kuat lain yang bisa menghadapinya. Boom! Terdengar suara keras lagi, dan kedua mayat itu terlontar lagi. Kali ini, Leon sepertinya terluka. Dia terhuyung sedikit dan hampir jatuh ke tanah. Tapi sosok Du Gujian stabil. Melihat wajah muda di depannya, dia berpikir bahwa ketika pihak lain menghadapinya lebih dari setahun yang lalu, dia hanya bisa melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, tapi sekarang dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Bersamanya, sudut mulutnya, senyuman tipis muncul. Keterampilan pedangku tidak unik. Tanpa memberi Leon kesempatan lagi untuk bernapas, Du Gujian menarik tangannya ke depannya, dan energi sebenarnya di tubuhnya melonjak keluar. Dalam sekejap mata, ribuan energi pedang terbentuk di sekujur tubuhnya, dan dia melangkah maju. Ribuan energi pedang ditembakkan dan menusuk Leon. Murid Leon menyusut. Dihadapkan pada energi pedang yang padat, dia tidak berani melawannya dengan Gangki. Gangki dapat menahan serangan peluru, tetapi tidak pernah dapat menahan pedang Ki yang lebih tajam ini. Dengan lambaian satu tangan, cahaya pedang besar menyala dari lengannya, dan dia menebas ke depan dengan pedangnya, langsung menghancurkan energi pedang yang ditembakkan ke arahnya di depannya, tapi dia tidak menduganya. Energi pedang di kedua sisi mulai berubah arah dan terus menembak ke arahnya. Leon tidak punya pilihan selain terus mundur, menggunakan pedang di tangannya untuk menahan energi pedang. Leon, ini tidak cukup. Du Gujian tersenyum, dan mengangkat satu tangan ke langit lagi. Niat pedang yang lebih murni meledak, mengembunkan pedang yang tidak terlalu besar, tapi lebih kuat dari pedang panjang biasa. Cahaya pedang besar melesat ke arah Leon seperti meteor. Murid Leon tiba-tiba menyusut, dia menendang kakinya dengan keras, dan segera menggunakan naga leluhur untuk datang ke dunia. Tubuhnya terlontar, tidak hanya menghindari pedang seperti meteor, tetapi juga muncul di atas kepala Du Gujian di atas. Hanya saja kali ini, Leon tidak menginjak bagian atas kepala Du Gujian, sebaliknya, dia membiarkan tangannya kosong, dan pedang yang bersinar muncul di antara tangannya. Rasa kematian yang mengerikan memenuhi udara, seolah-olah langit pun akan terpotong-potong di bawah pedang ini. Hari pemakaman, kilatan kejutan melintas di mata Du Gujian, seolah dia tidak menyangka Leon bisa menggunakan pedang yang lebih halus ini selain jurus pemakaman naga. Dihadapkan dengan pedang tebasan yang cepat, Du Gujian bergerak dengan satu tangan, dan energi pedang yang ditembakkan ke Leon tiba-tiba berbalik dan menembak ke arah Leon di udara. Tapi Leon sepertinya tidak melihatnya, dia hanya mengayunkan pedang Zenki di tangannya dengan putus asa dan menebas pedang Dugu, seolah dia ingin mati dengan pedang Dugu. Pedang itu kejam, hanya dengan melupakan hidup dan mati seseorang dapat menjadi benar-benar kejam. Pada saat ini, Leon benar-benar membawa rahasia ilmu pedang yang kejam ke tingkat yang ekstrim. Du Gujian tersenyum dan mengabaikan energi pedang yang diarahkan ke Leon. Dia langsung bergerak dengan satu tangan. Pedang besi yang dimasukkan ke dalam istana melayang di udara dalam sekejap. Pedang yang mengubur langit.